Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Fikron Armansyah, NIM 120130131, Prodi Teknik Elektro dari TPB 10. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar penghantar komputer dan software 2, yaitu membuat diagram flowchart dan program C++ dengan konsep array, perulangan, dan percabangan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan array, perulangan, dan percabangan. Array adalah sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan mampu menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Array merupakan tipe data terstruktur dalam pemrograman. Array memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah banyak dan terindeks. Perulangan adalah suatu proses eksekusi statement-statement dalam sebuah program secara terus-menerus sampai terdapat kondisi untuk menghentikannya. Nah, dalam C++ ini terdapat 3 macam struktur perulangan, yaitu struktur for, struktur while, dan struktur do while. Sedangkan percabangan adalah merupakan pemilihan statement yang akan dieksekusi di mana pilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu untuk mengarahkan jalannya program. Untuk program yang pertama di sini saya membuat program kimia yang terdiri dari 2 subbab materi, yaitu kalor dan molaritas. Program dapat digunakan untuk menghitung kalor atau molaritas. Pada pilihan atau awal membuka program, user akan diberi 2 pilihan, yaitu menghitung kalor atau menghitung molaritas. Pilihan ini merupakan penerapan percabangan serta perulangan while untuk mengulang menu. Berikut penjelasan flowchart. Untuk pertama, kita akan mendeklarasikan dengan tipe variabel real karena nantinya kita bisa menginputkan bilangan berbentuk desimal atau berkoma. Pada bagian ini kita memberikan kamus variabel yaitu perhitungan, pilihan, T, Q, dan N dengan jenis variabel real. Kemudian pada bagian selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita akan mendeklarasikan dengan variabel M dan Q, tetapi di sini kita akan menggunakan array yang berjumlah 2. Selanjutnya pada bagian asing kita mengekspresikan bahwa perhitungan sama dengan 1. Setelah itu kita akan membuat operator untuk perulangan dengan menggunakan while. Pada bagian true, kita menambahkan output sebagai panduan untuk memilih perhitungan apa yang digunakan user, yaitu untuk output pertama yaitu kita memasukkan kalimat, masukkan pilihan, dan untuk output yang kedua kita membuat kalimat 1 menghitung kalor, dan output yang ketiga yaitu kita membuat kalimat 2 menghitung molaritas. Kemudian kita akan membuat input dengan variabel yang sudah kita buat, yaitu pilihan yang nantinya akan masuk di kamus pada bagian pilihan. Di sini kita akan membuat konsep percabangan dengan menggunakan operator if dengan kondisi ekspresi, yaitu jika si user menginputkan pilihan 1, maka otomatis program akan menganggap true. Di sini true memberikan operator output dengan keluaran kalimat masukkan massa. Kemudian kita membuatkan juga operator input untuk tempat user menginputkan nilai M array 0, bagian M array 0. Kemudian bagian selanjutnya pun sama, tetapi keluaran outputnya adalah masukkan perubahan, kalimat masukkan perubahan dengan input pada kamus T. Kemudian kita akan menambahkan lagi operator asing lagi dengan variabel key sama dengan mengekspresikan variabel M array 0 dikali dengan variabel C array 0 dikali dengan variabel
T yang sudah user inputkan sebelumnya. Setelah itu kita membuat keluaran kalimat dengan menggunakan operator output dengan kalimat jumlah kalor adalah. Selanjutnya untuk mengeluarkan hasil dari asing, kita menambahkan operator output dengan ekspresi kamus key hasil dari ekspresi asing key. Setelah itu kita memberikan asing lagi dengan variabel perhitungan sama dengan 1, agar nantinya program otomatis melakukan pengulangan while. Untuk pada percabangan yang kedua, false, kita akan memberikan operator if dengan ekspresi jika user menginputkan 2 maka akan mengekspresikan true, dan selanjutnya kita akan membuat pengeluaran kalimat dengan menggunakan operator output dengan kalimat masukkan mol zat, dan bagian output kedua memunculkan kalimat masukkan massa pelarut. Setelah keluaran kalimat, user diminta untuk menginputkan variabel n, setelah itu variabel p. Kemudian kita membuat operator asing dengan ekspresi variabel m array 1 sama dengan variabel n dibagi dengan variabel p. Sebelum kita mengeluarkan hasil ekspresi dari asing kita membuat keluaran kalimat dengan output, yaitu memunculkan kalimat jumlah molaritas adalah. Setelah itu baru kita mengeluarkan ekspresi asing dengan menggunakan operator output m array 1. Setelah itu kita memberikan asing lagi dengan variabel perhitungan sama dengan 1 agar nantinya program otomatis melakukan pengulangan while. Di sini juga pada bagian false kita memberikan operator breakpoint, di mana nantinya jika user menginputkan bukan 1 dan 2 sesuai dengan pilihan, maka program pengulangan otomatis akan mengekspresikan false dengan breakpoint atau program berhenti. Selanjutnya kita akan mengeksekusinya, program flowchart. Misal kita akan memasukkan pilihan nomor 1. User akan diminta memasukkan massa dan kita akan mencoba memasukkan nilainya 9 dan memasukkan kalor jenis bernilai 6 dan memasukkan perubahan suhu yaitu semisal 300 derajat. Maka jumlah kalor yang dihasilkan yaitu 16.200. Kemudian program akan melakukan pengulangan otomatis. Selanjutnya kita akan mencoba dengan memasukkan pilihan 2. User diminta untuk memasukkan mol zat. Di sini kita akan memasukkan misal jumlah mol zat yaitu 25 dan massa pelarut yaitu 14. Maka jumlah molaritas adalah 1,78 sekian-sekian. Jika user memasukkan pilihan bukan 1 dan 2, maka program akan otomatis berhenti. Selanjutnya, kita akan menjelaskan program C++ pada program pertama. Untuk pada line 1 sampai 3 yaitu bisa disebut dengan heading. Untuk line 8 sampai 10 yaitu kamus atau variable array. Pada line 10 berikut konsep variable array. Di sini kita menggunakan jenis variabel float karena bilangan bisa berbentuk koma atau desimal. Kemudian pada line 13 di sini kita menggunakan konsep while dengan ekspresi variabel perhitungan sama dengan 1 agar nantinya pada saat bagian terakhir dari konsep percabangan akan diberikan perhitungan sama dengan 1, otomatis akan melakukan perulangan. Kemudian pada line 12 konsep percabangan di mana jika user menginputkan pilihan 1 maka otomatis program akan mengekspresikan
true pada line proses dari line 23 sampai 32. Kemudian jika user menginputkan pilihan 2, if pilihan 2, maka pada percabangan pertama akan menganggap program false atau else, dan pada false kita menambahkan percabangan lagi untuk pilihan kedua. Jadi saat user menginputkan pilihan kedua, maka pada percabangan kedua menganggap true dan menjalankan proses pada line 35 dan 42 sampai 42. Jika user menginputkan bukan dari pilihan 1 dan 2, maka program menganggap false. Otomatis program akan end atau breakpoint. Untuk di sini untuk melakukan pengeluaran kita menggunakan cout, dan untuk menginput yaitu in. Untuk konsep percabangan sini if dalam kurung pilihan sama dengan 1 tutup kurung. Dan jika else melakukan percabangan lagi yaitu dengan if pilihan sama dengan 2. Untuk array-nya sendiri yaitu float m buka kurung 2 tutup kurung. Selanjutnya kita akan melakukan eksekusi dan mencoba program. Misal kita akan memilih pilihan penghitungan nomor 1 yaitu menghitung kalor. Di sini user disuruh memasukkan massa. Di sini kita akan mencoba memasukkan 13 dan memasukkan kalor jenis yaitu jumlah 45 dengan perubahan suhu 300. Jadi jumlah kalor adalah 175.500. Program otomatis akan melakukan pengulangan. Kemudian kita akan mencoba melakukan pemilihan 2 yaitu menghitung molaritas. User disuruh memasukkan mol zat. Di sini kita akan mencontohkan memasukkan nilai 13, kemudian memasukkan massa pelarut 11. Maka jumlah molaritas adalah 1,18182. Jika kita memasukkan program lain dari pilihan 1 dan 2, program akan otomatis berhenti. Di sini saya akan membuat program yaitu fisika dasar yang terdiri dari 3 subbab materi yaitu elastisitas, renggangan, dan tegangan. Program ini dapat digunakan untuk menghitung elastisitas, renggangan, dan tegangan. Pada pilihan awal, user akan diminta untuk memilih 3 pilihan yaitu menghitung elastisitas, renggangan, dan tegangan. Pilihan ini merupakan konsep dari penerapan percabangan, array, serta perulangan yang menggunakan do while. Untuk penjelasan flowchartnya, yang pertama yaitu di sini saya akan membuat operator yaitu declare dengan tipe data real dan nama variabel yaitu bilangan. Di sini saya menggunakan array dengan jumlah 3. Kemudian saya juga membuat declare dengan tipe data integer dengan nama variabel yaitu masukan. Selanjutnya untuk melakukan pengulangan nantinya, di sini saya juga membuat declare dengan variabel jenis tipe data yaitu string dengan nama variabel ulang. Kemudian di sini saya menggunakan perulangan dengan menggunakan do while dengan ekspresi nantinya ulang sama dengan user akan menginputkan iya maka akan melakukan perulangan. Untuk bagian atasnya saya akan memasukkan output yaitu 1, 2, 3, 4, 5 ini yaitu output kalimat yang dimulai dengan tanda 2 petik yaitu yang nantinya untuk melakukan pengeluaran kalimat. Kemudian setelah
membuat output, kita akan memasukkan input, yaitu agar user dapat memasukkan pilihan, yaitu dengan membuat operator input dengan variabel nama masukan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan percabangan, yaitu jika si user menginputkan 1, maka program otomatis akan menganggap itu true, dan kemudian ekspresinya yaitu sini saya akan membuat output terlebih dahulu agar user lebih mudah untuk memasukkan nilai apakah itu, yaitu dengan output kalimat besar gaya F. Kemudian membuat operator input agar user bisa memasukkan nilai dengan variabel nama yaitu bilangan array 1. Kemudian saya juga membuat output kalimat yaitu besar luas permukaan, kemudian agar user dapat menginputkan lagi yaitu input bilangan array 1. Kemudian untuk melakukan prosesnya yaitu di sini saya menggunakan operator assign dengan variabel bilangan array 2, ekspresinya yaitu bilangan array 0 dibagi bilangan array 1. Kemudian untuk mengeluarkan pengeluaran dari assign ini yaitu kita membuat output dengan pertama yaitu bilangan array 2 dengan kalimat besar tegangan dalam kurung T. Jangan lupa untuk diberi petik 2. Kemudian untuk false-nya kita akan membuat percabangan yang kedua, yaitu jika user memasukkan pilihan 2, maka program akan otomatis menganggap itu true. Kemudian kita akan membuat output kalimat yaitu besar pertambahan panjang yaitu DI. Kemudian untuk input memasukkan bilangan yaitu kita membuat operator input bilangan array 0 nama variabelnya. Kemudian untuk kita membuat output lagi untuk memasukkan kalimat besar panjang awal, kemudian kita membuat input lagi untuk si user memasukkan bilangan array 1. Selanjutnya untuk prosesnya yaitu kita menggunakan operator assign lagi dengan variabel bilangan array 2 dengan ekspresi bilangan array 0 dibagi bilangan array 1. Untuk pengeluaran dari assign ini kita menggunakan output dengan ekspresi yaitu bilangan array 2. Selanjutnya pada bagian percabangan 2, pada false-nya kita membuat percabangan lagi untuk pilihan ketiga. Untuk bagian true-nya yaitu output, kita membuat output agar kalimat keluar yaitu besar tegangan T. Jangan lupa untuk memberi petik 2. Kemudian untuk tempat usernya sendiri menginputkan yaitu dengan membuat operator input dengan variabel nama bilangan 0. Sama saja seperti sebelumnya, itu membuat kalimat, kemudian membuat input tempat user menginputkan bilangan. Kemudian untuk assign-nya di sini sama, yaitu untuk tempat variabelnya bilangan array 2, untuk ekspresinya bilangan array 0 dibagi bilangan array 1. Untuk keluarannya kita menggunakan output, kemudian dengan outputnya itu bilangan array 2, maka akan muncul hasilnya. Kemudian untuk bagian false, jika si user tidak memasukkan antara pilihan nomor 1, 2, atau 3, program akan otomatis menganggap false dengan mengeluarkan output yaitu kalimat pilihan tidak ada, dan program pun akan end. Jika user ingin melakukan pengulangan, yaitu kita akan membuat input dengan variabel ulang agar nantinya saat si user menginputkan iya, maka program akan kembali melakukan perulangan pada bagian awal di sini. Selanjutnya kita akan mencoba dengan merun.
dapat dilihat untuk pertama kalimat yang keluar si outputnya yaitu pilihan 1 yaitu menghitung nilai tegangan, 2 besar nilai modulus elastisitas, 3 menghitung besar nilai renggangan. Di sini user diminta untuk memilih salah satu. Misal kita akan memilih nomor 2. Enter. Maka di sini user disuruh menginputkan besar pertambahan panjang. Itu misal kita besar penambahan panjang yaitu 9, besar panjang awal yaitu misal 10. Maka besar renggangannya yaitu 0,9. Di sini program meminta untuk pilih iya untuk mengulang program. Jika kita ingin mengulang, kita akan mengetik iya. Maka program akan melakukan pengulangan. Misal kita akan memilih pilihan 3. Besar tegangan misal 220. Untuk renggangannya yaitu 90. Besar modulus elastisitas atau E yaitu 2,4 sekian N per meter persegi. Jika kita memasukkan pilihan tidak, maka program otomatis berakhir. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan program 2 dengan bahasa C++. Di sini untuk line 2 dan 3 yaitu heading, line 7 sampai 10 yaitu kamus variabel. Di sini saya menggunakan konsep array di mana jenis tipe datanya yaitu double dengan nama variabel bilangan dengan jumlah array 3. Kemudian ini saya menggunakan tipe data juga integer dengan nama variabel masukan. Yang ketiga yaitu saya juga menggunakan tipe data string dengan nama variabel ulang. Di sini saya juga melakukan konsep perulangan dengan menggunakan do while. Untuk bagian do-nya pada line 13 sampai 22 yaitu keluaran kalimat, dan user juga diminta untuk memasukkan pilihan perhitungan di mana si in dengan nama variabel masukan. Kemudian pada bagian line 25 sampai 35 yaitu percabangan 1 yang dimana ekspresinya itu masukan sama dengan 1. Jika ntar si user memasukkan nomor 1, maka yang keluar akan yaitu perhitungan tegangan. Di sini juga prosesnya yaitu variabel bilangan array 2 sama dengan bilangan array 0 dibagi bilangan array 1, di mana bilangan array 0 adalah besar gaya dan bilangan array 1 yaitu luas permukaan. Selanjutnya untuk bagian percabangan 2 yaitu dengan ekspresi masukan sama dengan 2, dimana jika user memasukkan pilihan nomor 2 maka akan timbul perhitungan yaitu besar renggangan, yang dimana rumusnya yaitu bilangan array 0 atau besar pertambahan panjang dibagi bilangan array 1 dimana besar panjang awal. Selanjutnya untuk bagian percabangan 3 yaitu ekspresinya itu jika isi user memasukkan 3, maka program akan memproses perhitungan besaran modulus elastisitas, dimana rumus prosesnya itu bilangan array 0 dibagi bilangan array 1. Bilangan array 0 adalah besar tegangan dan bilangan array 1 yaitu besar renggangan. Kemudian sini perulangan juga kita menggunakan while yang di atas do, di sini yang paling bawah while. Saat user memasukkan kata iya, berarti akan melakukan perulangan pada bagian ulang di atas, pada bagian atas string ulang, maka akan mengulang dari atas while. Selanjutnya kita akan melakukan execute dan mengcompiler. Apakah berjalan program tersebut? Saja kita coba.
maka akan muncul pilihan 1, 2, 3. Di sini saya akan mencoba memilih pilihan 2 dengan memasukkan besar pertambahan 9,0, maka diketahui, maka besar panjang awal kita masukkan 5, maka besar renggangan yaitu diketahui 1,8. Jika kita ingin melakukan perulangan, maka kita akan memasukkan kata iya. Program pun melakukan perulangan dan si user disuruh untuk memasukkan pilihan lagi. Sini kita akan mencoba pilihan 3. Kita masukkan besar tegangan yaitu 4, besar renggangan yaitu 80, maka diketahui besar modulus elektrisitas yaitu 0,05 N per meter segi. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengetik tidak, apakah program akan melakukan perulangan. Ternyata program mengeluarkan program berakhir.